Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah masuk Islamnya Raden Pucuk Umun dari Kerajaan Talaga. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Abad ke-15 telah berdiri sebuah kerajaan kecil bawahan Pajajaran yang bernama Talaga. Waktu itu kerajaan ini dipimpin oleh kakak beradik, yaitu Pucuk Umun dan Dewi Mandapa. Setelah penaklukan Raja Galuh dan beberapa kerajaan kecil bawahan Pajajaran di wilayah barat Pajajaran oleh Cirebon, banyak kerajaan-kerajaan bawahan Pajajaran yang umumnya masih kerabat kerajaan ini sebagiannya memiliki berontak ketimbang berada di bawah pemerintahan Cirebon. Salah satu yang berontak itu adalah kerajaan Talaga. Kala itu Talaga merupakan benteng terakhir Pajajaran di wilayah paling barat kekuasaannya. Kontak fisik pertama antara Cirebon dan Talaga dimulai dari gesekan-gesekan pertentangan dan kebencian. Talaga dibenci terhadap Cirebon karena dianggap membangkangkan terhadap Pajajaran, sementara Cirebon merasa emosi ketika dikabarkan orang-orang Talaga mengganggu para pendakwa-pendakwa Islam Cirebon di wilayah Talaga. Gesekan-gesekan kecil ini kemudian menjadi penyebab meletusnya Perang Talaga versus Cirebon. Perang pertama antara Talaga dan Cirebon diceritakan meletus di perbatasan akibat kesalahpahaman. Yang menjadi pemimpin perang kerajaan Talaga adalah anak dari Pucuk Umun, yaitu Arya Sangling. Peperangan ini kemudian dimenangkan Cirebon, dan setelah itu Arya Sangling pun mengakui kekuasaan Cirebon dan kemudian ia masuk Islam. Arya Sangling kelak menjadi patih di kerajaan Cirebon, bahkan turut andil dalam perang Mataram versus Cirebon. Setelah peperangan pertama meletus, kemudian pasukan Cirebon terus merangsek masuk ke pusat pemerintahan Talaga. Dalam keadaan ini, kemudian Pucuk Umun beserta adiknya Dewi Mandapa mempersiapkan untuk melarikan diri. Tapi sayang, hanya Dewi Mandapa yang lolos dalam pelarian itu, sementara Pucuk Umun dikabarkan terjatuh dalam pelarian dan karena kakinya terkilir, maka beliau akhirnya tidak dapat melanjutkan pelariannya. Sementara itu di lain pihak, pasukan Cirebon sudah memasuki istana. Tentara pengawal keraton semuanya sudah menyerahkan diri, mengingat sebelumnya rajanya telah melarikan diri. Begitupun dengan patih kerajaan Talaga, beliau bernama Patih Montas, yang memasuki istana dan menemui Patih Montas adalah Sunan Gunung Jati dan Arya Lumajang, nama lain dari Cakrabuana. Beliau berdua kemudian menyuruh Patih Montas untuk dipertemukan dengan Pucuk Umun. Namun demikian, Patih Montas menjawab dengan jujur bahwa rajanya melarikan diri. Akan tetapi setelah tentara Cirebon melakukan pemeriksaan, rupanya sang raja ditemukan tidak jauh dari istana dalam keadaan terkilir. Di bawahlah sang raja itu dan kemudian dihadapkan kepada Sunan Gunung Jati dan Ki Cakrabuana. Setelah ketiganya bertemu, kemudian Pucuk Umun diberikan wajingan dan peringatan oleh Sunan Gunung Jati dan Prabu. Setelah perbincangan 6 mata itu, Pucuk Umun pun kemudian bersedia mengakui Cirebon sebagai atasan dan bersedia masuk Islam secara sukarela. Setelah peristiwa ini, kemudian urusan pemerintah di Talaga masih dipercayai. Kemudian Pucuk Umun, akan tetapi Talaga ini telah menjadi kerajaan Islam di bawah kekuasaan Cirebon. Begitulah kisah mengenai masuk Islamnya Pucuk Umun dan Raja Talaga yang paling utama. Meskipun Pucuk Umun dan anaknya Arya Sangling mengakui Cirebon dan bersedia masuk agama Islam, akan tetapi tidak demikian dengan Dewi Mandapa. Beliau tetap teguh pendirinya menantang kerajaan Cirebon.
Sekian merupakan kisah tentang masuk Islamnya Pangeran Pucukumon dan Arya Sangling. Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun penyampaian berbeda versi dengan versi yang sesungguhnya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan cerita ini dapat saya ambil dan ringkas dari History of Cirebon blogspot.id. Dan sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Terima kasih.